Rekapitulasi hasil perolehan nasional oleh Komisi Pemilihan Umum suara calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul di DKI Jakarta. Suara Prabowo Gibran menang tipis dari pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait rekapitulasi nasional wilayah DKI Jakarta, kita segera terhubung dengan jurnalis Metro TV, Jose Nicole. Jose, berapa total jumlah suara yang diperoleh oleh paslon nomor urut 1 dan wilayah mana saja yang menjadi kantung-kantung suara bagi Prabowo Gibran? Ya, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Betul sekali, Prabowo Gibran hanya menang tipis dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin di Provinsi DKI Jakarta. Dari laporan yang telah disahkan di KPU Provinsi dan juga di tingkat nasional dalam rapat pleno hari ini, Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 2.692.011 suara, lalu disusul dengan pasangan calon Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.653.762 suara, dan perolehan ketiga ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan 1.115.138 juta suara. Dari asesmen yang kami lakukan, Rara dan juga pemirsa, Prabowo Gibran ini berhasil untuk menyerok kemenangan di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu, sedangkan Anies Muhaimin mendominasi di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Untuk Ganjar Mahfud sendiri, Rara dan juga pemirsa, hanya memperoleh peringkat ketiga dari masing-masing wilayah kota tersebut dan hanya mendapatkan suara-suara yang tersisa. Rara. Jose, jika dalam Pilpres Prabowo Gibran unggul, lalu bagaimana dengan pemilihan caleg untuk wilayah di DKI Jakarta? Siapa saja dari pantauan Anda ataupun data yang Anda terima mengenai caleg-caleg petahana yang tidak lolos dalam Pileg untuk kali ini? Ya, Rara, banyak dikatakan oleh pengamat bahwa DKI Jakarta ini merupakan dapil neraka dan nampaknya di tahun 2024-2029 ini kita berpotensi untuk melihat wajah-wajah baru. Namun dari garis besar dulu, Rara dan juga pemirsa, dari total 3 dapil yang berada di DKI Jakarta, 2 dapil diantaranya dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Di DKI Jakarta 1, PKS berhasil memperoleh 390.441 suara, di mana Mardani Alisera petahana memperoleh suara terbanyak dari partainya. Lalu di DKI Jakarta 2 sendiri, total PKS menerima 431.271 suara, di mana Hidayat Nur Wahid memperoleh suara terbanyak dari partainya dan berpotensi untuk kembali menjadi seorang petahana. Berbeda di dapil DKI Jakarta 3, Rara, di mana PD Perjuangan berhasil mempertahankan dominasinya di dapil Jakarta 3 dan Charles Honoris keluar sebagai memperoleh suara terbanyak dari partainya. Dari DKI Jakarta 1 sendiri, Rara dan juga pemirsa, akan memperebutkan 6 kursi. Kami masih melihat nama-nama petahana seperti Mardani Alisera dari PKS, Putra Nababa dari PDI Perjuangan, Habibur Rahman dari Gerindra, Eko Hendro Purnomo dari PAN, dan juga Hasbiala Ilyas dari PKB. Namun nama-nama baru terlihat di dapil DKI Jakarta 2 yang memperebutkan kurang lebih sekitar 7 kursi di dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Hidayat Nur Wahid dari PKS berhasil mempertahankan kursinya sebagai seorang petahana, dan PD Perjuangan sebagai perolehan suara terbanyak kedua. Once Michael muncul sebagai nama yang memperoleh suara terbanyak dari partainya, berpotensi besar untuk menggantikan Eriko Sutarduga ataupun Masinton Pasaribu dari dapilnya. Suara terbanyak tertiga dimenangkan oleh Partai Golkar, dan perolehan suara terbanyak dari Partai Golkar ini dimenangkan oleh Abraham Srijaya yang berpotensi untuk menggantikan Christina Aryani yang merupakan seorang petahana. Lalu dilanjutkan dengan Gerindra di perolehan suara terbanyak keempat, di mana Himatul Alia berpotensi untuk kembali menjadi seorang petahana. Lalu terkait dengan perolehan kursi sisa-sisanya, Rara dan juga pemirsa, merupakan perebutan antara PKB, di mana Ida Fauzia merupakan Menteri Tenaga Kerja ini juga maju dan memperoleh kursi terbanyak dari partainya. Lalu juga ada Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional yang juga memperoleh suara terbanyak dari partainya. Dan Partai Demokrat juga Melanie Leimena yang merupakan seorang petahana juga kembali memperoleh suara kursi terbanyak dari partainya. Lalu beralih ke DKI Jakarta 3, Rara dan juga pemirsa, kita melihat beberapa nama petahana dan juga wajah baru di sini. Yang pertama adalah PDI Perjuangan kembali mendominasi di dapil DKI Jakarta 3, yang artinya nama-nama seperti Darmadi Durianto maupun Charles Honoris berpotensi untuk kembali menduduki kursi sebagai seorang petahana. Dan PKS juga ada nama-nama seperti Adang Darajatun yang merupakan seorang petahana, dan kita akan melihat wajah baru di sini, Rara dan juga pemirsa. Partai Golkar dengan Erwin Aksa berhasil memperoleh suara terbanyak dari partainya, di mana perolehan suara
Golkar di Dapil Jakarta 3 ini mencapai 313.619. Dan yang tidak kalah menarik Rara merupakan perolehan suara dari PSI jika nantinya PSI lolos parliamentary threshold 4% dalam perolehan suara sah nasional, maka Grace Natali juga berpotensi untuk mendapatkan kursi dengan perolehan kursinya yang didapat sebesar 193.000 dan suara yang diperoleh oleh partainya ini mencapai angka 305.291. Dan kami juga disusul dengan melihat nama-nama petahana lainnya seperti dari Partai Nasdem ada Ahmad Syaroni yang merupakan Wakil Ketua Umum Komisi 3 dan juga Bendahara Umum Partai Nasdem berpotensi besar untuk mempertahankan kursinya. Lalu perolehan kursi-kursi lain juga nantinya akan diperebutkan dari Gerindra, di mana kita melihat nama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo memperoleh suara terbanyak dari partainya yang berpotensi untuk menggantikan Kamrus Samad yang merupakan seorang petahana. Lalu adapun dari Partai Amanat Nasional yang juga menyumbang nama Sigit Purnomo sebagai perolehan suara terbanyak dari partainya, dan Demokrat di mana Nurwayah berpotensi untuk menggantikan Santoso. Namun terkaitan dengan perolehan kursi dari Dapil DKI Jakarta 3 ini, dari hitung-hitungan Saintelak yang merupakan rujukan untuk pengalokasian kursi, ada kemungkinan besar Rara dan juga pemirsa bahwa PKS akan mendapatkan 2 kursi. Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Untuk sementara demikian Rara yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.